Halo teman-teman trader dan investor, kembali lagi di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Hari ini hari Kamis tanggal 7 Januari 2021, kita akan menganalisis IHSG dan beberapa saham pilihan hari ini. Untuk teman-teman yang pengen request sahamnya dianalisa, bisa komen di YouTube atau di Instagram Cuan-Cuan Saham agar nanti bisa kita analisa bareng-bareng sahamnya. Terus juga jangan lupa selalu support channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, komen, share, subscribe agar channel ini semakin besar dan bisa bermanfaat untuk orang lebih banyak. Oke, langsung saja. Yang pertama, ini 7 Januari 2021, IHSG naik 1,45%, kenaikan yang bagus setelah kemarin merah ya. Kalau misalkan teman-teman lihat video saya yang hari kemarin tanggal 6 itu, yang kemarin kan turun gara-gara pengumuman PSBB yang baru itu ya. Terus itu marketnya ngeprank dan masih dijaga di EMA 20. Jadi sebenarnya teman-teman tuh kalau misalkan mau trading tuh juga butuh metode yang kuat dan jangan ikut pada isu, karena sejatinya trader itu bereaksi atas harga, bukan karena isu. Jadi misalkan isunya mau gimana pun, kalau price actionnya tidak seperti itu ya nggak perlu diikuti, karena kita melihat data apa yang ada di chart, di volume, di price action kayak gitu. Jadi kayak kalau misalkan teman-teman tenang, punya metode yang bagus, ya ketika IHSG turun kemarin pun juga ini mantul nih udah kebaca banget sebenarnya, dan sudah pernah terjadi juga kalau nggak salah di sini nih ya, tanggal 30 November ini. Ini juga ini yang prank kalau nggak salah beritanya Republika itu yang ke-upload ulang PSBB rem darurat, tapi ternyata beritanya prank juga. Yang pasti selama IHSG masih di atas garis hijau ini atau EMA 20 ini, IHSG masih aman dan teman-teman bisa tetap kalau mau investasi juga masih oke. Trading pun juga bahasanya masih mudah karena dia baru uptrend ya. Tapi nanti kalau udah mulai sideways atau downtrend, itu teman-teman harus lebih hati-hati. Itu untuk outlook IHSG-nya. Selanjutnya ini juga IHSG ya, komposit IHSG. Nah, ini kalau teman-teman lihat video saya yang kemarin juga, saya selalu menganalisa IHSG. IHSG ini kenapa dia nggak lanjut rally kayak bulan Oktober sampai Desember ini, karena memang dia udah kepentok di resistennya gitu. Ini saya ganti dulu. Nah, ini yang biru atas ini downtrend channel dari tahun-tahun sebelumnya yang PR sekarang untuk ditembus, sedangkan supportnya ada di 6.000. Jadi selain support EMA 20 ya, ada support juga support psikologis di 6.000. Jadi IHSG ini bakal mantul-mantul di downtrend channel warna biru ini sama supportnya di sini. Nah, nanti tinggal dia menentukan arah ke atas atau ke bawah. Tapi kalau saya sih melihatnya optimis pasti ke atas dengan prospek Indonesia yang sekarang ini ya. Nah, hari ini pun juga dia udah menembus garis ini, tapi belum confirmation ya, karena bodinya masih menyentuh sama kayak ini sebenarnya udah break tapi retest dan gagal. Terus ini juga udah break tapi belum confirmation karena bodinya masih menyentuh garis. Ini juga retest yang kemarin prank itu. Nah, hari ini juga udah menyentuh tapi belum bodinya masih menyentuh garis, artinya belum confirmation. Nah, mungkin kalau misalkan besok bisa di atas garis ini garisnya di sekitar 6111 itu yang di kanan ini tadi 6111. Nah, kalau besok bisa open dan close-nya di atas 6111 ini bakal bagus sih IHSG ini. Artinya dia udah nge-break downtrend channel, yang artinya dia bakalan siap uptrend. Nah, kalau dari pola patternnya sih bisa dilihat ini IHSG ini baru membentuk kalau nggak salah flag ya. Flag itu bullish continuation, artinya bullishnya atau naiknya tuh bakal berlanjut ketika ketemu pattern flag ini. Gimana flagnya? Ini
ini tiangnya atau polnya ini. Tapi ini dari sudut pandang saya, silakan kalau teman-teman punya analisa sendiri. Ini dari polnya ini. Nah, terus ini flagnya hijau ini yang atas sama yang bawah yang 6.000 ini. Jadi dia kayak kotak di sini. Nah, gini saya gambar pakai ini aja. Nah, kira-kira kayak gini lah. Maaf kalau berantakan, nanti saya bersihin lagi nih. Ini tiang benderanya. Nah, ini benderanya ini. Jadi IHSG itu masih di dalam sini dan dia selama belum ngebreak ke atas atau ngebreak ke bawah, ya dia cuma mantul-mantul doang sampai misalkan sampai ke sini gitu. Mantul terus. Tapi downtrend ini kan semakin menurun tuh, dan bisa kita lihat deadline-nya ada di Juni 2021. Ini mungkin bisa dilanjutin lagi ya. Dia berpotongannya di sini. Jadi kayak deadline IHSG menentukan arah itu mentok-mentok Juni 2021. Tapi kalau misalkan dia bisa lebih cepat ya lebih bagus kalau bisa garis yang downtrend ini ke break. Cuman maksudnya kenapa Juni 2021, artinya kan ruangnya untuk mantul-mantul candle itu kan semakin dikit nih. Ini kan masih lumayan ya segini, ini semakin mengecil. Akhirnya sampai ke sini udah nggak ada ruangan lagi. Dia harus menentukan arah mau naik atau turun karena ini garis sudah berpotongan gitu. Nah, tapi kalau melihat keadaan dan potensi sekarang sih saya yakin nge-break sih. Dan ya ini Indonesia juga sedang pemulihan walaupun ada corona baru, tapi masih bisa ke-handle. Dan kalau dilihat karena kita trader, kita lihat price actionnya ini masih sangat oke IHSG. Dan lalu targetnya kemana kalau misalkan flag ini, pola flag ini ke break ya. Nah, targetnya tuh sama kayak tiangnya itu. Misalkan besok dia nge-break ya, semoga lah ya. Besok nge-break terus jadi besok ini confirmation candle break. Nah, ini di sini retest. Satu hari lagi coba kita geser. Nah, ini dia mulai rally. Nah, mungkin targetnya bisa ke sini. Seperti yang yang dianalisa banyak orang, target IHSG itu di 6.600. Ya, sekitar sinilah 6.700, 6.600 nih. Kalau orang-orang bilang kan IHSG 6.700 dan bahkan Pak Menteri Airlangga pun juga 6.800 gitu ya. Tapi kalau dari sisi teknikal ya mungkin garis-garis saya juga bisa kurang precise ya atau kurang tepat. Tapi kalau gambaran kasarnya bisa seperti ini menuju 6.700. Nah, kalau yang diuntungkan dari IHSG 6.700 apa? Jelas saham-saham market cap besar dong, BBCA, BBRI, dan ya saham-saham dengan market cap besar yang korelasinya dengan IHSG itu sangat kuat itu. Jadi ketika IHSG naik, saham-sahamnya naik, ketika IHSG-nya turun, saham-sahamnya turun. Atau mungkin kebalikannya ya, saham-saham naik jadi IHSG naik, nah kayak gitu. Tapi yang pasti saham-saham big cap ini bakalan, kalau IHSG menuju ke situ bakalan rally dan potensinya masih bagus. Sama kayak kalau nggak salah 2 hari atau 3 hari tanggal 5 atau 4 itu saya menganalisa BBCA itu udah all time high tuh, dan dia baru menentukan arah juga. Tapi yang pasti ke atas sih. Dan hari ini pun juga akumulasi asing tuh besar ya hari ini ya. Top akumulasinya ada di Bank BRI, terus Bank Mandiri. Artinya bisa dilihat kalau keadaan pasar kita itu masih bagus gitu. Dan dan keadaan pasar kita itu masih bagus karena pengendali pasar kita ini walaupun investor Indonesia itu semakin banyak ya, tapi modalnya itu masih gedean asing di IHSG. Tapi ya kita investor lokal semakin melawan lah, biasanya retail bersatu. Nah, apalagi kalau misalkan teman-teman tahu ya yang kenapa ini sedikit mungkin agak melenceng lah ya, tapi masih ada hubungannya dengan saham ini. Jadi ini kan rupiah itu kan menguat terus ya. Tapi kalau menurut saya sebenarnya rupiah itu tidak menguat, tapi dolarnya yang melemah gitu kan. Rupiah itu kan berpatokan sama dolar ya. Nah, dolarnya tuh baru melemah terus. Makanya kenapa rupiahnya jadi semakin bagus, karena ya sebenarnya bukan karena rupiahnya menguat, tapi karena patokannya itu melemah. Jadi rupiahnya kelihatan kuat. Nah, apa yang menyebabkan dolar melemah? Itu yang pertama tuh stimulus yang
2 miliar dolar kalau nggak salah, itu yang kemarin udah ditandatangani Trump itu. Amerika itu kan mengadakan stimulus 2000, ya saya nyebutnya 2000 aja lah ya, kalau nggak salah 2 miliar dolar. 2 miliar, ya 2 miliar lah. 2 miliar dolar itu kan udah di ACC gitu ya. Jadi artinya, oh ya, dan uang itu didapatkan dari cetak uang baru gitu. Yang artinya bakal menyebabkan peredaran dolar itu semakin banyak. Dan hukum dasar ekonomi, ketika supply itu bertambah, nilainya bakalan turun. Nah, di situ kenapa dolar itu masih melemah terus, karena bahasanya supply-nya ditambahin, dia cetak duit lagi. Tuh kayak gitu. Terus juga keadaan politik di Amerika tuh baru nggak bagus. Ini tanggal 6, tanggal 7 kemarin sama hari ini tuh baru demo di, kalau nggak salah, gedung Senat ya, DPR MPR-nya Amerika kalau nggak salah itu dan chaos juga, yang artinya apa ya, kalau Amerika negara maju itu keadaannya baru nggak bagus, nah investor tuh bakal melarikan uangnya ke negara lain, ke negara-negara berkembang gitu loh. Nah, salah satunya Indonesia juga bakal terdampak. Jadi dia memilih tidak untuk berinvestasi di Amerika, tapi dipindahkan ke negara lain. Dan Indonesia pun kemarin ada Omnibus Law, terus juga RUU Cipta Kerja itu, ya mungkin ada, saya sebenarnya belum membaca juga sampai detail, nggak tahu isinya ya. Tapi kemarin ada penolakan, cuman Omnibus Law itu salah satu hal yang apa ya, mempermudah investasi, dan itu dibutuhkan untuk kemajuan Indonesia gitu loh. Karena kalau misalkan Indonesia modalnya dari cetak duit juga, yang sama juga kayak Amerika gitu loh, malah rupiahnya juga melemah. Tapi Indonesia mencari modalnya itu dari investasi, dan itu menurut saya suatu hal yang bagus sih gitu. Apalagi juga sekarang ada SWF, Sovereign Wealth Fund itu ya, yang semacam badan investasinya Indonesia itu. Tuh. Jadi kesimpulannya kalau menurut saya sih ini IHSG masih sangat bagus sih, kecuali nanti kalau dia udah berbalik arah ya, ngebreaknya bukan ke atas tapi ngebreaknya ke bawah, nggak ada yang tahu juga ya, walaupun kita semua berharap ke atas. Tapi kalau misalkan pasar berkata lain, misalkan ada sesuatu hal yang baru yang sangat serem gitulah, bikin IHSG-nya turun gitu, nah itu bisa terjadi juga gitu loh. Tapi apa yang kita lakukan trader dengan technical analysis adalah kita melihat price action, dan sekarang pun udah ya bahasanya ini udah 50% breakout lah. Tinggal tunggu candle confirmation ya. Mungkin 1-2 hari nanti bisa IHSG bisa lanjut rally dulu. Dan kalau rally ya udah, dia udah melewati ini downtrend line yang selalu ketahan, ketika mau naik turun lagi, naik turun lagi, nggak bisa ke-break dari tahun 2019 ini, dan akhirnya krisis corona ini. Nah, terus 6.700 ini juga pas di all time high tahun 2018. Jadi tahun 2018 itu IHSG all time high atau harga nilai tertinggi 2018 sekitar ini high-nya 6689 ya, hampir 6.700. Resisten 6.700 itu ya sekitar itu, kembali ke sini. Dan kalau misalkan nge-break, nah itu yang bagus banget sih. Itu bisa, ya artinya udah nggak ada resisten lagi, sky is the limit, tinggal mengikuti garis tren aja, entah pakai EMA atau pakai garis tren yang menggaris sendiri gitu. Tapi overall ya kesimpulannya IHSG ini masih oke untuk kita entry. Jadi bahasanya masih aman lah untuk sekarang ini. Nanti kalau mungkin udah mulai sideways, nah itu teman-teman bisa mulai hati-hati, atau kalau bahkan udah berbalik arah untuk downtrend, nah itu juga teman-teman harus lebih berhati-hati, karena setiap kenaikan tuh pasti ada penurunan, dan setiap penurunan pasti ada kenaikan. Oke. Terus saham yang ingin saya bahas hari ini, yang pertama Antam nih, top gainer, bukan top gainer sih, tapi kalau di RTI itu top gainernya, tapi bukan yang terbesar. Tapi ya memang gede sih, 17% satu hari, bukan di saham gorengan ya. Kalau saham gorengan sih cari 30%, 25% tuh bukan suatu yang susah ya. Tapi untuk saham-saham yang bukan gorengan itu, ini kenaikan yang bagus sih untuk Antam ini. Ini bisa dilihat
naik hari ini 17,12% dengan volume yang sangat tinggi. Ini volume ini indikasi hal yang bagus, bisa buat confirmation, artinya kenaikan ini disepakati oleh banyak orang lah. Jadi orang-orang pada bertrading dan hasilnya naik di hari ini. Kalau misalkan tipis-tipis tapi naik gitu, ya artinya tidak banyak yang di situ gitu loh. Nah, ini foreign, asingnya masih masuk dan MACD-nya masih mengarah ke atas, artinya masih oke. Hari ini juga ada akumulasi yang lumayan, 42 miliaran dari CP ini. Artinya hari ini naik 17% dengan akumulasi dan dengan volume yang baik, itu udah indikasi dari hal yang bagus sih. Nah, kita lihat yang di sini. Nah, nih. Jadi kalau misalkan teman-teman cari supportnya Antam, ini ya, di garis merah ini, sekitar sini. Di 2180 ini supportnya dia. Jadi ini sebelumnya resisten, terus ke break. Kalau nggak salah saya juga udah bahas di video kemarin. Ini resisten, terus ke break, terus di sini retest yang candle merah ini, akhirnya confirmation karena bodinya tidak menyentuh garis resisten, terus akhirnya dia udah naik hari ini nih. Tuh. Ini masih, kalau teman-teman udah punya barang di bawah ya, ini masih oke sih untuk di hold ini Antam nih, karena ya masih sangat prospek lah. Yang kayak kemarin saya bahas itu nikelnya untuk baterai itu. Untuk resistennya karena hari ini closing di 2600, ini artinya bisa jadi resisten juga 2600. Terus juga ini ada shadow sampai ke 27, shadownya sampai 2740, artinya 2740 juga ada pembalikan harga di situ. Di harga 2740 tuh seller-seller pada sepakat untuk menjual lah, orang-orang yang udah punya barang gitu, atau mungkin karena udah naik berapa persen terus mereka udah cuan gitu. Jadi candlestick tuh bisa diartikan juga psikologisnya gitu ya. Teman-teman bisa melogika melihat representatif dari candlestick ini. Kalau misalkan bodinya kuat, itu artinya kekuatan buyernya sangat kuat. Kayak ini kan hampir solid ya, ini penuh ya, hampir nggak ada shadownya kecil doang, shadownya 30 doang. Nah ini terus dia masih naik, di sini pun juga hitungannya naik walaupun merah ya. Kalau dari sini ke sini kan masih menaik, akhirnya naik gitu. Tapi ini ada sedikit pembalikan. Nah mungkin biasanya kalau candle yang kurang solid ini bisa koreksi dulu, tapi wajar gitu. Untuk teman-teman yang hari ini entry pagi, ya mungkin bisa pasang stop lossnya di setengah. Jadi teman-teman nggak trailing stop, atau kalau misalkan besok diupdate jadi stop loss juga nggak apa-apa, stop lossnya di setengah. Jadi teman-teman nggak kehilangan profit hari ini kalau masih mau naik. Tapi kalau misalkan besok mau take profit juga udah keputusan kembali ke teman-teman. Nah ini target awalnya 2740. Kalau misalkan 2740 bisa ke break, nanti bakal mengejar target selanjutnya. Untuk RSI-nya masih naik juga, walaupun dia udah di overbought ya. Ini bisa menyebabkan koreksi. Tren RSI-nya juga ke sini. Mungkin nanti bisa koreksi dulu atau gimana, bisa bakal kita lihat. Cuman kalau teman-teman mau entry sih, kalau menurut saya ini candle solid gini, ada koreksi juga, ya mungkin ikut koreksi 1-2 hari lah sampai setengah gini, atau enggak di high-nya yang ini 2340 teman-teman bisa entry. Atau mungkin siapa tahu dikasih koreksi sampai ke sini juga bisa entry juga, karena ini support juga ya, support yang cukup kuat. Tapi ya Antam ini masih sangat bagus untuk diperhatikan. Selanjutnya saham yang kedua yang akan saya analisa adalah Breeze. Nah ini Breeze juga hari ini naik 7,9% ya, tapi shadownya panjang juga, dia sampai 2.900. Breeze nih dari sini ya, dari harga 300, emang Antam sama Breeze tuh jawaranya 2020 kalau orang-orang bilang tuh. High-nya sampai 2.920, tapi dia close di 2.700. Artinya juga ada shadow panjang. Nah ini kemarin juga ada shadow panjang, tapi hari sini
hari ini juga ada shadow panjang juga, dan EMA 5-nya ada di 2489. Jadi kalau saham-saham uptrend tuh teman-teman bisa, kalau mau biasanya trading cepat ya, yang enak, simple, tanpa berbelit-belit gitu analisisnya. Dan teman-teman tinggal pasang set EMA Exponential Moving Average 5, pasang set di sini. Nanti kalau misalkan harga masuk ke EMA 5, teman-teman bisa entry. Nanti kalau harganya keluar, teman-teman bisa exit. Contohnya misalkan di sini ya. Nah, misalkan ini kan masuk EMA 5 nih, teman-teman entry di sini. Ikutin terus. Nah, ini kan keluar EMA 5, teman-teman bisa exit dulu. Exit. Nah, EMA 5-nya kalau nggak salah ini ya, dia masuk EMA 5, teman-teman bisa entry lagi. Terus ini kan belum keluar. Terus nah, ini masih terjaga di atas EMA 5 tuh, artinya dia kenaikannya masih cepet gitu lah. Karena EMA 5 kan EMA yang pendek gitu. Terus kenaikan hari ini juga ada akumulasi dengan volume yang di atas rata-rata juga ya. Ini biru ini garis rata-rata, akumulasi. MACD masih mengarah ke atas, ini akumulasinya. Terus nah ini juga trennya dia ya. Seperti ini. Jadi supportnya bisa di area ini 2300 ini yang kemarin habis ke break. Yang sebelumnya jadi uptrend channel, terus ke break di sini. Terus dia retest, akhirnya naik, sini retest lagi, terus naik lagi. Ini mungkin, ini artinya udah 2 kali retest ya, 1, 2. Ini artinya tren yang direspek banyak orang, artinya bisa dijadikan patokan kuat juga sebelum dia membentuk tren baru. Mungkin nanti kalau base price-nya ya kalau dikasih retest lagi ya, nanti entry di area sini, di tren ini. Tuh. Tapi kalau resistennya karena ini all time high, nah ini all time high ya. Nah, berarti di sini. Di high hari ini 2920 tuh. Itu untuk target atau resisten dari BRIS. Lalu supportnya bisa di sini 2400. Tapi kalau misalkan kejauhan ya bisa seperti biasa pakai setengah candle. Ini padahal udah kena setengah ya dari high-nya ya. Dia udah high terus udah turun setengah. Mungkin udah pada kena trailing stop-nya. Jadi dia udah naik terus turun gitu, trailing stop-nya pada kena, akhirnya shadow-nya panjang gitu. Tapi masih oke juga BRIS ini selama dia masih ada di atas uptrend channel-nya dan juga EMA 5. Karena EMA tuh enak digunain untuk saham yang baru naik gitu. Cuman RSI-nya juga udah overbought juga ya. Tapi ya nggak ada yang tahu karena naik pun bisa lebih naik lagi gitu. Jadi ini juga ada resisten RSI. Nah, mungkin nanti dia bakalan mantul di sini. Terus koreksi dulu untuk bahasanya itu kayak menarik anak panah lah untuk terbang semakin tinggi gitu. Karena prospek BRIS ini sama kayak Antam masih bagus ya. Dia tuh saham bank syariah di pasar muslim terbesar di dunia. Itu dah bahasanya kayak mungkin kayak jual skincare ke cewek-cewek gitu, sangat pas gitu. Bagus prospeknya BRIS nih. Mungkin cuman rasio-rasionya di RTI belum bersatu, jadi belum PBV-nya belum baru dan lain-lain gitu. Jadi masih kayak kelihatan overpriced gitu. Tapi ntar kalau mulai bersatu laporan keuangan model-modelnya, mungkin nanti bisa dilihat rasio-rasio yang baru itu kalau teman-teman yang pegang dengan analisa fundamental. Tuh simpulannya, kalau teman-teman masih punya barang nih masih sangat layak di hold. Nanti bisa cari uptrend channel yang baru, atasnya di mana. Atau kalau misalkan pakai 2 ini ya berarti gini. Kan ini sama ini. Sorry. Saya pakai garis saja karena kalau bikin tren tuh enak pakai garis, lebih akurat ya. Ini biar ikut yang lain pakai merah juga. Nah, ini kan trennya dia yang baru. Jadi mungkin mantul-mantulnya di sini. Tapi kan semakin lama semakin gede kan ini trennya. Nanti bisa sampai sini mungkin. Nah, bisa ke sini. Tapi prospek BRIS ini sangat bagus. Jadi teman-teman bisa pakai
support resisten yang horizontal atau yang trend gitu. Kalau yang horizontal ada di sini atau setengah candle gitu. Itu untuk breeze. Posisi entry-nya juga udah di 2400 kalau teman-teman masih pengen ngejar breeze. Terus selanjutnya yang akan saya analisa adalah ICBP. Ini menarik juga ya ICBP ini. Sahamnya anak kos Indomie. Jadi ICBP ini juga saham blue chip ya, market cap-nya gede, terus juga dia di sektor yang paling aman yaitu consumer goods. Tapi dia naiknya telat. Kenapa? Karena jelas sekarang ini baru rally gitu loh. Jadi investor pun menurut saya, investor atau trader itu lebih memilih saham-saham yang gejolaknya itu lebih tinggi gitu loh. Jadi kayak lebih ingin untung cepat. Nah, ya kita manusia itu suatu hal yang wajar gitu. Bisa dilihat volumenya tipis terus ini CBP ini. Sekali doang untuk turun ini. Nah, ini mungkin ya bisa ini pendapat pribadi saya. Saham-saham consumer goods itu bisa kayak emas gitu. Jadi kalau emas itu kan dia saham saham sih. Emas itu kan dia safe haven ya. Jadi kenapa kalau saham crash harga emas naik? Nah, itu karena orang-orang memindahkan uangnya dari saham ke emas, ke yang lebih aman gitu. Tapi kenapa kalau saham naik harga emas turun? Nah, itu karena uang-uang yang di emas itu dipindahkan ke saham. Orang udah melihat, oh ini perusahaan-perusahaan ekonomi udah mulai aman nih. Daripada uang saya di emas kurang produktif, yaudahlah pindah aja ke saham yang bisa untung lebih cepat gitu, yang lebih high return. Nah, tapi nanti ketika udah tidak aman, orang-orang bakal kembali ke instrumen investasi yang lebih aman gitu. Cuman di hari ini ICBP dia naik 0,80. Setelah ini kemarin dia mantul ya. Naiknya tapi volumenya masih di bawah rata-rata. MACD-nya mungkin ini menuju golden cross ya. Siapa tahu kalau besok hijau 2 hari ini bisa golden cross, itu indikasi hal yang baik, pembalikan arah. Terus ada akumulasi juga lumayan dari DX ini 3 kali lipatnya ya. Terus juga lumayan signifikan dari pembeli yang lain. Setelah itu, nah ini untuk coret-coretannya. Jadi ICBP ini udah masuk sideways ya. Dari Maretnya di sini. Dia udah recover, terus akhirnya udah masuk ke sideways channelnya dia. Mantul. Nah ini bahasanya, ini juga kalau mau dibuat trading tektokan juga sebenarnya oke sih. Kalau untuk uptrend, ngikutin tren investasi masih kurang karena dia RSI-nya masih di bawah 50 juga nih. Nah, itu artinya masih downtrend. Nah, mungkin nanti kalau di RSI-nya ada masuk 50, tapi kalau teman-teman mau tektok main misalkan dapat barang di sini, naik ke sini. Terus nanti kalau udah di sini jual, nanti kalau udah di sini entry lagi gitu kan juga lumayan tuh kalau mau tradingan kayak gitu. Tapi kalau untuk yang jangka panjang ya teman-teman bisa beli di sini juga karena jangka panjang itu kan juga sebenarnya bisa mengubah tren juga gitu. Mungkin sekarang baru sideways tapi nggak ada yang tahu kan 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun lagi ICBP bakal gimana. Cuman kalau untuk yang jangka panjang ICBP itu masih sangat uptrend. Dari awal tuh dia masih uptrend gitu. Tuh. Nah, untuk base entry-nya mungkin bisa di sekitar sini ya. Hari ini udah ketinggalan, tapi masih ketinggalan kecil sih 0,8. Ini bisa di area 9.300 sampai 9.500 lah itu untuk entry-nya kalau mau trading bisa tektokan. Nah, nanti take profit-nya di mana sekitar harga 10.500. Ya dapat untung sekitar 1.000 rupiah ya, 10% lah dari, atau bisa kita ukur juga rentang harga. Misalkan dapat barang di 9.500, nah kira-kira sini ya, sampai 10.500.
Nah, ini 10%. Nanti kalau turun jual lagi. Kalau udah nyampe sini jual lagi, terus nanti naik lagi. Cuman kalau misalkan dia yang ini breakout, nah teman-teman bisa siap-siap strategi breakout. Mungkin dia bisa membalikan harga karena ini resisten yang cukup kuat ya. Dia udah 3 kali mantul, 1, 2, 3 nggak ketembus-tembus. Jadi mungkin ini sideways yang kuat. Dan biasanya di sideways gini baru ada yang mengakumulasi untuk naik lebih tinggi gitu. Jadi kalau entry-nya bisa di area ini 9.500, exitnya bisa di 10.500 untuk trading cepatnya. Cuman kalau untuk investasi jangka panjang bisa masih oke banget sih. Nah, itu aja analisis hari ini dari Outlook IHSG, terus juga 3 saham pilihan kita. Sekian di episode teknikal analisis dan bandarmologi hari ini, tanggal 7. Untuk teman-teman yang pengen sahamnya dianalisa, bisa komen aja di YouTube atau Instagram cuan-cuan saham. Dan jangan lupa terus support channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, share, subscribe agar lebih banyak orang yang tahu juga. Jadi niatnya saya juga menganalisa ini juga apa ya, daripada saya menganalisa buat sendiri, mendingan juga bisa di-share kan, siapa tahu bisa bermanfaat buat orang lain. Terus juga jangan lupa nyalain notifikasinya karena ini insya Allah saya bisa apa ya, untuk playlist yang teknikal harian ini saya bakalan ngupdate setiap hari gitu. Jadi kalau teman-teman udah ngidupin notifikasi, nanti ketika saya ngupdate bisa langsung nonton saham yang potensial atau yang baru dianalisa hari ini. Oke, segitu aja dari saya. Kalau misalkan ada kurang saya juga minta maaf. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau ngoreksi analisa saya silahkan, atau kita mau diskusi juga bisa via komen di YouTube atau Instagram. Oke, salam cuan.